Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dapur Bunga. Pada video kali ini saya ingin berbagi resep batagor lengkap dengan sambal kacang dan kulit pangsitnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk yang pertama kita buat sambal kacang dulu ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan 100 gram kacang tanah yang sudah kita goreng, 5 lembar daun jeruk, dan 5 buah cabai keriting, 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk, 2 siung bawang putih, dan 30 gram gula jawa. Kita iris ya supaya lebih mudah larut ketika dimasak. 3 sendok makan fiber cream, dan yang terakhir 500 ml air biasa. Oke, langsung saja ke cara membuatnya. Siapkan chopper, lalu kita masukkan 2 siung bawang putih dan 100 gram kacang tanah, lalu kita tutup dan kita haluskan. Sebelum terlalu halus, kita tambahkan sedikit air dari air 500 ml tadi ya. Kita haluskan kembali. Nah, jika sudah halus, kita pindahkan ke dalam wadah, kira-kira seperti ini ya. Berikutnya kita panaskan wajan dan kita tuang sedikit minyak, kira-kira 2-3 sendok makan minyak sayur. Nah, jika sudah panas, kita masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Tambahkan 5 lembar daun jeruk. Aduk kembali sampai merata. Selanjutnya, kita tambahkan 500 ml air biasa. Masukkan gula jawa yang sudah diiris, 3 sendok makan fiber cream, garam dan lada bubuk, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kita biarkan airnya sampai menyusut dan sambal kacangnya berubah menjadi kental ya. Tipsnya dari sambal kacang ini yaitu harus dimasak dalam waktu yang cukup lama ya, kira-kira 1 jam sampai 2 jam tergantung dari banyaknya kacang yang kita gunakan. Nah, jika sudah seperti ini tandanya airnya sudah mulai surut dan sambal kacangnya sudah mulai mengental. Jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk terus diaduk ya teman-teman, supaya di bawahnya tidak gosong. Kira-kira tekstur sambal kacangnya seperti ini ya. Nah, ini adalah tekstur yang sangat pas untuk sambal kacang batagor. Berikutnya kita masuk ke resep yang kedua, yaitu membuat isian batagor. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 160 gram daging ikan yang sudah dihaluskan, 200 gram tepung tapioka atau sekitar 12 sendok makan, 1 butir telur, 1 siung bawang putih, dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 batang daun bawang yang sudah diiris, dan air secukupnya sesuai dengan tekstur ikan yang sudah dihaluskan. Cara membuat isian batagor: siapkan wadah, lalu kita masukkan daging ikan yang sudah dihaluskan, tepung tapioka, 1 butir telur, garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang dan kaldu jamur, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan air secukupnya, lalu kita aduk kembali. Jika dirasa kurang, kita bisa menambahkan air lagi.
Lalu kita aduk kembali. Nah, kira-kira seperti ini tekstur untuk isian batagor. Kita masuk ke resep yang ketiga, yaitu membuat kulit pangsit. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 135 gram tepung terigu atau sekitar 7 sendok makan, 2,5 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 25 gram, sedikit garam sesuai selera, 2 sendok makan minyak goreng, dan yang terakhir 90 ml air panas. Cara membuat kulit pangsit. Siapkan wadah, lalu kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, dan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk hingga sedikit merata. Dan kita tambahkan air panas. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah itu, teman-teman bisa menguleninya menggunakan tangan. Uleni hingga kalis seperti ini ya. Jadi teksturnya lembut dan tidak mengaret. Kira-kira seperti ini adonan untuk kulit pangsitnya. Selanjutnya kita bisa menipiskan kulit pangsitnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips supaya teman-teman lebih cepat untuk menipihkan kulit pangsitnya ya. Agak tipiskan adonan yang tadi, lalu kita potong menjadi 8 bagian. Setelah itu kita sisihkan yang 7 bagian. Jangan lupa untuk ditutup dengan kain. Taburi alas dengan tepung tapioka supaya tidak lengket. Lalu kita ambil potongan dari adonan kulit pangsit yang tadi. Kita bentuk menjadi persegi panjang, lalu kita pipihkan memanjang sampai kira-kira bisa dipotong menjadi 3 bagian. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa memotongnya menjadi 3 bagian. Lalu kita taburkan kembali dengan tepung tapioka. Kita tumpuk kulit tersebut, lalu kita pipihkan kembali ke atas dan ke kiri dan ke kanan. Nah, jika sudah menipis, kita bisa mengambilnya satu persatu. Lihat, tidak lengket kan? Ini akan menjadi tips untuk teman-teman sehingga akan menghemat waktu dalam pembuatan kulit pangsitnya. Untuk resep ini, kulit pangsit yang dihasilkan bisa menjadi 24 kulit pangsit. Nah, sekarang kita akan mengisi kulit pangsitnya dengan isian batagor. Saya pakai kira-kira sekitar 1 sendok makan, tapi tidak penuh ya. Jika sudah selesai diisi semua kulitnya, kita bisa memanaskan tempat penggorengan. Di sini saya menggunakan panci supaya minyaknya bisa lebih tinggi, jadi batagornya bisa tenggelam. Minyaknya sudah panas. Di sini saya akan memasukkan batagornya. Gunakan api sedang saja ya teman-teman. Kita tunggu sampai warnanya berubah coklat keemasan. Sambil sering dibalik supaya matangnya lebih merata. Sudah matang, ini akan saya angkat. Setelah itu kita tempatkan di piring saji. Nah, ini karena tadi adonannya masih ada sisa, jadi saya goreng saja seperti menggoreng perkedel tahu.
tanpa pakai kulitnya ya. Jadi hasilnya seperti siomay goreng. Nah, untuk penempatan di piring sajinya, teman-teman bisa potong terlebih dahulu batagornya atau bisa utuh sesuai selera saja ya. Nah, ini saya tambahkan sambal kacang dan juga saus tomat. Teman-teman bisa menambahkan juga dengan jeruk limau atau juga bisa menambahkan dengan kecap dan juga timun yang sudah diiris. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.